Saudara kekasih, saya masuk pada rahasia ini. Ayat 25 dan 29. Dari 2 Samuel 7 ayat 29 sekarang. Ya, tadi saya sudah jelaskan ayat 25. Ya, yang ada Alkitab bahasa Inggrisnya tadi. Ya, di mana saya memetik judulnya Permanent Reality. Ayat 29, mari kita akan baca. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Luar biasa. Untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih, ini berkat yang permanen. Dan oleh karena berkat-Mu Tuhan, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kalau yang bicara ini, ya saudara, yang mengeluarkan kalimat ini, rakyat jelata, ya katakanlah seorang bangsawan, saudara, normal. Ini raja yang besar. Alkitab mengatakan, raja-raja yang lain di sekitar negeri Israel, ya saudara, ada banyak raja besar dan kecil. Kalau mendengar disebut nama David, itu nama disebut, langsung mereka, kata Alkitab, hatinya galau dan gelisah dan takut. Dia akan berkata pada menterinya yang menyebut tentang Daud, stop, jangan bicara tentang raja ini. Aku jadi takut. Mendengar namanya pun aku takut. Itu raja-raja semua. Alkitab mengatakan demikian. Loh kenapa? Perawakannya kecil. Ya imut-imut. Tetapi kenapa kok dia begitu berkuasa? Saudara, saya kepingin dengan porsi yang saya miliki, dengan kadar yang rendah yang saya miliki, saya mendapatkan maksimal di dalam kadar saya. Pada semua yang apa ada pada saya. Daud memilikinya dahsyat. Itu kadar dia. Saudara. Itu dia punya rencana Allah pada dia. Hebat. Tapi saya dengan apa yang ada pada kelemahan saya ingin maksimalnya saya. Saudara juga harus kepengen. Supaya saudara bisa semasa hidup katakan, mumpung saya masih hidup, saya bisa mencapai yang terbaik saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. So many times people, maybe you and I, confused with how come we can success and achieve or maximize the maximum, the utmost of all achievement in our life, in our efforts in this world. But you and I so many times fail, and we know matter what we are, we fail. And God cannot do something to help us and to raise up us again. Why? Kenapa? Bahwa seringkali kita ini berusaha mencapai cita-cita kita yang tinggi. Kalau saudara tidak punya cita-cita, itu repot loh saudara. Engkau harus punya cita-cita. Tetapi kenapa saudara dan saya seringkali kita tidak bisa mencapainya dalam hidup? Ini semua oleh karena kita berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Daud, kalau dia melihat kakak-kakaknya pulang dengan pakaian prajurit, bawa senjata, aduh, dia rasanya ancur hatinya. Remuk hatinya. Semua kakakku dipakai oleh kerajaan, oleh negara untuk membela negara. Dibayar mahal oleh Raja Saul. Aku kenapa ya? Aku cuma disuruh menggembalakan kambing dan domba. Iya, dia menyadari bahwa dia punya badan kecil. Dia berhenti, semua tanda tanya besar berhenti pada profil tubuhnya. Pada keadaan tubuhnya yang tidak cocok menjadi tentara. Apalagi jadi raja. Saudara, kisah Daud adalah kisah yang luar biasa. Saudara, ini orang dahsyat sekali. Bukan karena dia loh. Saya sudah beberkan dia punya biografi. Kayak apa dia?
kakak-kakaknya bisa berhasil, dia nggak mungkin jadi gembala yang harusnya orang 50 tahun, 60 tahun ke atas yang bekerja. Anak muda belasan tahun, 20-an tahun kerja sebagai gembala. Aduh, ini dia punya biografi. Dia punya riwayat hidup. Itu sebab tidak heran. Kerendahan hati dia terus dia bawa sampai dia mati. Dan apa kata dia dalam 2 Samuel 7 ayat 29? Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Dengar. Apa maksud dia minta diberkati? Dengar. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Apakah kita bisa belajar dari doanya Daud? Kalau kita minta diberkati supaya seluruh keluarga kita ini dekat, selalu nempel di hati Tuhan untuk selama-lamanya. Atau kita minta diberkati supaya kita bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli sepeda motor yang baru. Supaya kita bisa ini, itu, segala macam. Dia minta diberkati. Supaya seluruh keluarganya boleh tetap ada di hadirat Tuhan. Heran loh saudara, aneh. Tidak lumrah. It's such kind an extraordinary thing and request to the Lord from this great King of Israel. Yes, indeed. Benar. Karena dia minta supaya keluarganya ada di hadirat Tuhan. Aduh, hancur hati kita kalau belajar tentang doa dia. Dia tidak meminta berkat supaya raja-raja semua tunduk. Tanpa dia ketahui, raja-raja dibikin tunduk dan takut mendengar nama dia. Tanpa dia ketahui. Saudara, apa sebab? Karena kalau dia minta berkat, dia cuma minta supaya seluruh keluarganya ada selama-lamanya di hadirat Tuhan. Luar biasa. Saya bilang ini luar biasa. It's just an extraordinary prayer to God. It's very awesome for a man. And even though he is also a king, a great king of Israel, such kind of request, such kind of prayer, it's nearly impossible. Tetapi saudara, kita melihat ini yang membuat hati Tuhan itu jatuh sama orang ini. Sama orang jatuh. Luar biasa, itu sebab Tuhan memberikan dalam ayat 25, dalam 2 Samuel 7:25, permanent reality. Diberikan kepada dia. Dan dia memberitahu apa alasannya. Tuhan, alasannya hamba minta berkat supaya keluarga hamba selama-lamanya dekat di hadirat-Mu. Alasan hamba adalah ini Tuhan. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Katakan firman Tuhan adalah alasan saya supaya seluruh keluarga dekat dengan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Dia bisa mengatakan kalau dia seorang mata duitan, raja yang rakus, raja yang egois, dia bisa bilang begini, sebab ya Tuhan, dengan berkat yang akan Kau berikan kepada hamba luar biasa, maka keluarga hamba akan dekat dengan Engkau. Bisa, dia bilang. Seolah-olah bahwa anak keturunannya hanya diikat dengan uang, emas, intan, permata, supaya dekat sama Tuhan. Supaya anak keturunannya tahu bahwa ini berkat dari Tuhan. Sehingga mereka wajib dekat sama Tuhan. Dia bisa bilang begitu. Tetapi dia berkata, sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Jadi firman Tuhan inilah yang aku cuma minta supaya seluruh keluargaku ada di hadirat-Mu. Saudara. Dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin.
dia baru menaruh nomor 2 pada soal faktor, unsur berkat yang bisa mengikat pada keluarganya. Dia taruh nomor 2. Dan oleh karena berkatmu inilah, maka keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini nomor 2. Nomor 1, firman. Belajar, hai rakyat jelata. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang hebat. Hai rakyat jelata, belajar. Bagaimana engkau bisa dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya. And it's just the words and promise of God. It's like a permanent reality. Dan ini sesuai dengan firman dan janjinya bagaikan realita yang permanen. Saudara minta sama Tuhan. Saudara berkata, saya pendidikan kurang. Saya tidak punya modal, Pak Gembala. Saya tidak ada yang mengangkat saya. Gak perlu ada orang mengangkat engkau. Daud diangkat sama Tuhan. Tuhan mengangkat Daud. Tidak ada orang mengangkat. Kakak-kakaknya diterima menjadi prajurit. Ada yang menjadi kapten dan komandan. Saudara, gak bisa ngatrol si anak. Si adik gak bisa mengangkat. Bisa? Gak berani. Gak berani usul untuk adiknya, gak berani. Karena nyadar, katakan karena nyadar. Seringkali kalau kita menyadar, remuk hati kita. Buat apa dibikin remuk? Engkau mempunyai perjanjian Allah yang dahsyat. Semua katakan, semua remuk hati, mulai pagi ini, aku usir keluar. Itu roh setan. Aku hancurkan. Dalam nama Yesus, aku akan mengalami besar hati. Karena firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin ada di rumah saudara atau di rumah sakit, engkau sedang mendengar firman yang saya sampaikan. Engkau menjadi kecil hati. Engkau merasa tidak ada harapan untuk bisa keluar dari rumah sakit. Kecuali menghantar jenazahmu masuk ke liang kubur atau ke kremasi. Mungkin engkau merasa bahwa engkau tidak ada jalan. Engkau merasa bahwa engkau sudah tidak ada harapan. Mari. Bukan hanya berserah saja. Orang berserah tanpa iman, itu enggak ada mujizat. Orang berserah harus beriman. Kalau saudara beriman kepada firman Allah, katakan beriman kepada firman Allah. Karena faktor firman adalah alasan pertama Daud nempel hatinya kepada Allah di sorga. Alasan pertama adalah firman. Saya dan Anda harus mau berbuat apapun demi firman Tuhan. Kalau Anda dan saya dekat dengan firman Allah, menyatu dengan Dia, tidak ada yang lain. Kalau saudara bisa demikian, maka yang saya tulis dengan warna biru, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Wow. Dahsyat sekali. Tanpa firman, engkau dan saya tidak bisa apa-apa. Hanya firman yang membuat seorang ibu, maafkan saya ibu hidup sendirian barangkali, no problem. Bapak hidup sendirian barangkali. Tidak ada yang menyokong sebagai kakek dan nenek yang sudah sepuh. Atau sendirian bahkan tidak ada pasangan yang satu sudah meninggal. Atau sudah kabur. Semua katakan tidak peduli. Kurang banter. Tidak peduli. Karena saya. Ayo angkat 2 tangan. Karena saya mempunyai firman Tuhan. Dialah segala-galanya dalam hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Hamba ingin jemaat ini mengalami. I just want one thing. That each person, and especially your congregation over here, to have a very good experience with your words, with your promises, O Lord.
So that not one single words of God will fail on ground, but must have fruitful, supaya tidak ada satu benih firman pun jatuh ke bumi dan sia-sia, tetapi harus berbuah dengan lebat in the hearts of the people of the Lord. Pada hati umat Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, perhatikan, saya tutup di sini. Ada 3 prinsip pemberkatan keluarga. Ya, ada 3 prinsip pemberkatan keluarga yang permanen. Ayo kita baca 1, 2. Ada 3 prinsip pemberkatan keluarga yang permanen. Ya, ini sesuai ayat yang kita baca tadi ya, 2 Samuel 7:29. Yang pertama, oleh perkenan Allah saja aku permanen diberkati. Wow, ya. Jadi kata permanen ini paling pas dah, ya. Nomor 2, berkat ini agar keluargaku permanen di hadiratnya. Amin. 3, janji berkat Allah ini berlaku sementara bagiku. Berlaku apa? Permanen. Pada 3 poin yang saya simpulkan selalu ada kata permanen. Bukan bikinan saya. Berdasarkan 2 Samuel 7:29. Saudara, bukan karangan saya. Siapalah saya? Enak aja ngarang firman. Saudara. 1, kita baca. 1, oleh perkenan Allah saja aku permanen diberkati. 2, berkat ini agar keluargaku permanen di hadiratnya. 3, janji berkat Allah ini berlaku permanen pada kulo. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara percaya demikian? Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, mulai sekarang sing semangat. Lalu kepada samping yang lain. 1, 2. Wis lali. Mulai sekarang sing semangat. Amin. Para kekasih, saudara melihat ini satu keluarga disikap dihak oleh Tuhan Yesus. Ini karikaturis ya. Dan saya menulis ayat 1 Korintus 13 ayat 13. Di antaranya maka sekarang ada 3 hal yang besar. Iman, katakan iman, harap, dan kasih. Saudara, keluarga, saudara, usaha saudara harus berdasarkan pada 3 karakteristik, 3 integritas dari Tuhan Yesus. Ya, katakan integritas pertama, iman saya. Integritas kedua, pengharapan saya. Integritas ketiga, cinta saya. Saudara, iman membuat semua terjadi. Harapan membuat semangat. Amin. Kalau umpama saudara ada satu yang memberi harapan pada saudara, ayo besok datang ke kantor saya, ya kamu saya kasih pekerjaan dengan jabatan yang tinggi dan gaji, ya kamu percaya deh sama aku kasih gaji yang bagus sama kamu. Saudara, malam itu saudara tidak bisa tidur barangkali. Ya, saudara barangkali ke toilet berkali-kali. Saudara, karena saudara gemetar. Duh, besok aku dikasih jabatan apa? Ya, jangan-jangan cuma kasih jabatan tangan. Ya, para kekasih, tidak. Dia janji, saudara tahu ini orang berintegritas, ini orang benar-benar mampu untuk mengangkat aku yang nganggur, tidak punya kerjaan. Saudara, engkau mempunyai harapan. Harapan membuat semangat. Biasanya malam tidur berdoa. Ayo, siapa di sini mau malam tidur tidak berdoa? Berdoa. Orang yang saya bilang karena dia sudah putus asa, biasanya dia malam berdoa, Tuhan, tolong supaya besok hamba tidak bangun. Tidak usah bangun Tuhan. Hamba kok kepingin orang mati les, gitu aja langsung mati. Dong. Sekarang karena ada janji, katakan karena ada janji, wah malam ini dia berdoa lain. Biasanya dia doa sambil tidur. Tuhan supaya hamba besok tidak usah bangun.
Sekarang dia berdoa dengan berdiri. Angkat tangan. Tuhan, biar besok hamba bangun dengan sehat dan segar. Supaya hamba datang menemui bos itu yang akan mengangkat hamba. Saudara, harapan memberi titik-titik semangat. Saudara tidak punya harapan? Saudara merasa sudah terlalu tua untuk memulai? Anak-anakku yang masih muda dan remaja, engkau merasa engkau terlalu muda, engkau terlalu hijau untuk memulai? Siapapun beriman supaya mujizat terjadi. Berharap supaya engkau semangat. Dan yang ketiga apa? Cinta. Cinta membuat semua indah. Bapak-bapak ketika dulu pacaran bagaimana? Melihat pacarnya gimana? Wah, kamu bagaikan ya bulan purnama. Padahal bulan purnama bopeng semua. Bunder ser, elek banget. Kau cantik sekali. Itu ketika pacaran. Ketika sudah kawin 15 tahun. Nek aku mau jalan, kue minggir toh. Kalau siang mau makan, aku makan dulu. Atau kamu dulu, jangan bareng. Sepet ndelok kue. Bagaimana? Saya mau tanya, beda apa tidak? Beda apa tidak? Hai ibu, kalau engkau diperlakukan demikian, katakanlah kata-kata puisi ini. Hai kakanda, masih ingatkah kau ketika kita pacaran, engkau mengatakan aku bagaikan rembulan. Engkau mengatakan bahwa aku kakinya seperti belalang. Dan wajah daguku bagaikan buah duku. Sekarang mengapa engkau mengatakan demikian? Apakah sekarang kau melihat aku jelek? Berani enggak ibu-ibu bicara begitu? Berani apa tidak? Aduh Pak Pendeta, boro-boro bilang puisi kayak begitu. Saya baru omong sedikit aja, sudah marah suami saya. Kalau dia marah katakan, haleluya! Amin. Diajari sing apik kok ora amin iki. Amin apa tidak? Amin. Amin apa tidak? Juga sebaliknya. Juga sebaliknya. Kalau istri memperlakukan demikian bapak-bapak, ya, karena banyak orang berkhotbah itu selalu membuli bapak. Selalu pengkhotbah siapapun membuli suami. Nah sekarang kebalikannya juga. Suami juga harus, kalau merasa bahwa istrinya sekarang sudah tidak memperhatikan, ya, Pak kue makan siang golek dhewe yo. Aku meh turu. Saudara, bapak-bapak katakanlah, puji Tuhan. Tuhan akan memberkati aku. Nanti kalau aku bawa pulang berkat, kamu tak beli ke ya. Bakmi goreng, ndoke telu. Saudara, jangan kecil hati kalau engkau mengalami sesuatu pembulian dalam hidupmu. Baik dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Zaman sekarang istri-istri banyak mengalami KDRT daripada suaminya. Dari suaminya. Tidak usah pakai pada. Dan apa yang terjadi? Saudara, itu akan menurun kepada anaknya nanti. Saudara, bisa bayangkan bagaimana bangsa kita. Bangsa yang bermartabat dan punya gengsi yang tinggi. Kalau rakyatnya buas, brutal. Saudara, tidak berperi kemanusiaan. Karena tidak ada cinta. Apa yang saya katakan terakhir tentang cinta. Katakan cinta saya kepada Kristus
akan mengalir kepada orang-orang di sekitar saya, membuat semuanya indah. Iman membuat semua terjadi. Harapan menumbuhkan semangat. Harapan saudara kepada Yesus, saudara mempunyai semangat ilahi. Pulang dari sini, engkau mempunyai satu semangat untuk bekerja dengan baik, untuk menguasai segala masalah dalam keluarga dengan baik. Kalau engkau punya cinta, engkau akan membuat semuanya menjadi indah. Saya mengingat perkataan dari raja ini. Saya tutup di sini. Saudara lihat background dengan tulisan yang kurang jelas, family, keluarga. Seperti anggota keluarga besar ini ya, bergandengan tangan mereka. Saudara, dari New International Version NIV disebutkan, now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue before your sight. For you, O sovereign Lord, have spoken, and with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. Coba. Dari satu ayat ini, kalau saya baca bahasa Indonesia nggak ketemu nanti. Makanya kenapa saya tulis dalam bahasa Inggris dari versi NIV. Ya, lihat. Now be pleased that it may continue. Dari kata to bless, memberkati, lalu ada kata blessing, berkat. Lalu terakhir ada blessed, terberkati. Jadi engkau to bless me, you have to bless me, God, so that I can be a blessing, and I am a blessed person before you. Hebat. Perubahan kata bless dari kata kerja menjadi kata benda, saudara, dan menjadi kata sifat. Sifatnya diberkati, saudara. Itu sebab kalau saudara melihat Daud berdoa demikian, kiranya hati kita berkobar. Tuhan, hamba tidak punya apa-apa di dalam hidup ini. Hamba mau cuma dekat dengan Engkau. Engkau pasti memberkati hamba. Engkau pasti menaikkan pangkat hamba. Engkau pasti memberikan penghasilan lebih banyak. Engkau pasti akan memberikan hikmat bagi anak-anak hamba yang masih muda dan remaja. Dalam masa depan mereka dan karir mereka. Engkau pasti memberi kepada hamba yang sudah tua sekali sesuatu kemajuan yang dahsyat. Sehingga hamba tidak terjadi degeneratif, penyakit-penyakit degenerasi terjadi pada hamba, tapi hamba boleh mengalami kemuliaan Allah dalam hidup hamba. Semua katakan, kiranya ya Tuhan, angkat tangan saudara, kiranya ya Tuhan, berkat-Mu Kau berikan pada keluarga hamba, supaya seluruh keluarga hamba selalu ada di hadirat-Mu. Karena firman-Mu saja yang bisa memberi kepada hamba. Dalam nama Yesus. Amin.